semua penyakit kronis itu tidak harus ke rumah sakit. Harusnya cukup di puskesmas. Nah, peran puskesmas ini harusnya lebih ditingkatkan gitu. Ada posyandu dan sebagainya. Preventif dan promotifnya di situ. Jadi rumah sakit itu harusnya tidak boleh banyak pasiennya gitu. Berarti kan indikator kesehatan itu kita kurang baik gitu ya. Jadi semua orang manusia itu boleh-boleh saja. Tapi saya tidak ingin. Tidak ingin dulu katanya ingin. Saya enggak, saya ingin nanti mungkin yang lain. Oh, sudah tidak? Saya tidak. Saya ingin mungkin nanti jadi wakil rakyat tapi di Senayan. Halo Tribuners semua, selamat datang di Bincang Tribunlombok.com bersama saya Lailatun Niam hari ini. Hari ini Tribun Lombok berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama Direktur RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan mengulik kesiapan medis menjelang MotoGP Mandalika 2024. Di sini di depan saya ini sudah ada Direktur RSUD Provinsi NTB, Dr. Lalu Herman Mahaputra atau yang akrab kita sapa Dr. Jack. Iya. Pak Dokter, terima kasih sudah menyambut kami di RSUP. Sama-sama. Sehat Pak Dokter? Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa. Rupanya Pak Dokter selalu tetap bersemangat. Iya. Ya, hidup harus ada semangat. Harus ada semangat. Iya, tidak pernah lesu. Harus semangat. Harus semangat. Pak Dokter, ini kan kita bentar lagi MotoGP dan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu memberikan kesiapan medis yang luar biasa untuk merawat, untuk menjaga kesehatan di MotoGP. Itu gimana persiapannya Pak Dir? Ya, alhamdulillah ya. Artinya negara sudah mempercayakan kita Provinsi Nusa Tenggara dalam hal ini RSUD Provinsi untuk menjadi salah satu wahana rujukan terakhir dengan rujukan medis terkait dengan event-event internasional. Di antara salah satunya adalah MotoGP. Jadi ini adalah tahun ketiga dan kami dalam NTB Medek ya memang tim kami untuk menangani masalah medis yang ada event-event internasional sangat siap. Jadi alhamdulillah kami juga tetap berkoordinasi sama tim dan kurang 5 hari kami sudah ready. Berapa tenaga medis yang dikerahkan Pak Der? Total 166. Semuanya. Jadi tenaga medis itu tidak hanya bertugas di medical center yang ada di Mandalika, tapi kami juga mempersiapkan di RSUD Provinsi. Di antaranya kamar operasi, kemudian ruang ICU. Karena kita tidak tahu pengalaman kemarin, begitu ada insiden, kami menangani dulu. Step awalnya adalah di medical center, bila tidak tertangani baru kami evakuasi dengan helikopter ke RSUD Provinsi. Ada persediaan helikopter juga? Iya, ada helipad dan itu memang heli itu harus dua. Harus dua yang standby di Mandalika. Berarti semaksimal itu untuk menghadapi MotoGP? Ya karena ini pertaruhan negara. Betul. Iya, bukan main-main ya. Betul. Jadi negara, jadi kita memang harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Apalagi event tahun ini sangat istimewa, mudah-mudahan berjalan lancar. Bapak Presiden Jokowi akan hadir, dan Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo beserta Wakil Presiden juga akan hadir. Mudah-mudahan insya Allah, dan ini menjadi catatan sejarah. Kalau dibandingkan dengan, ini kan kali ketiga nih Pak Dir, MotoGP, dibandingkan dengan tahun pertama, tahun kedua, apa kekurangan yang kemudian tahun ini itu diperbaiki atau ditambah Pak Dir? Saya pikir pertama pada saat itu ada COVID ya. Pada saat COVID dan kami pada saat itu memang belum tahu ya SOP bagaimana penanganan seperti sekelas MotoGP. Ya kami memang pertama tentu banyak belajar dan kami juga belajar ke luar negeri. Kami juga meningkatkan kapasitas terkait dengan penyelenggaraan ini ya berupa CMO Chief Medical Officer dan alhamdulillah tahun ketiga ini kami tidak berat. Awal tahun iya. Awal tahun ya? Ya awal tahun memang pesawat pada saat itu juga protapnya harus COVID dan sekarang alhamdulillah COVID sudah tidak ada, ya ringan. Pede sekali dengan sangat pede, ya. Sangat pede untuk mengawal MotoGP. Oh iya, ya pastinya ya. Apalagi kan yang ditangani itu para pembalap yang luar biasa, yang penanganannya tentu berbeda dengan entah itu penonton atau pasien-pasien biasa kan Pak Dir? Jadi ini kan pembalapnya seluruh dunia ya. Jadi kita juga
ada standarisasinya dari mereka, terutama dari Dorna, bagaimana kesiapan kita. Dan biasanya tim Dorna itu biasanya visit ke rumah sakit, melihat secara langsung bagaimana kesiapan rumah sakit provinsi, dan alhamdulillah beberapa kali visit mereka sih ready, siap. Ready, mempercayakan RS trustnya UD Provinsi Nusa Tenggara untuk betul. mengawal medis MotoGP Mandalika. Nah Pak Dir, ini tahun lalu itu juga ada Marquez crash. Ya, itu pasti crash. ada pengalaman menarik dalam menangani pembalap dunia itu betul. yang crash di sirkuit Mandalika dan ditangani oleh NTB Medex, RSUD Provinsi NTB. Gimana Pak Dir? Ada cerita memang menarik? saya lihat ya dari beberapa event ini Marquez ini Crash. kurang hoki kalau balapan di Mandalika ya. Tapi baru-baru ini naik podium loh. Iya makanya. Jadi crashnya mereka itu tentu juga menjadi perhatian utama kami karena pun bagian aset ya, aset dunia, dan tentunya kami juga tidak mau main-main. Dan pada saat itu kami tangani di medical center dan perlu rujukan penunjang ya kami bawa ke RSUP melalui helipad dan alhamdulillah kondisinya aman. Tapi memang menarik ya untuk mengamati dan mencermati pola-pola dari pembalap ini ya. Artinya itu di MotoGP juga bukan MotoGP aja kan, Moto2 dan sebagainya, dan memang tingkat resikonya itu yang membuat kami memang harus siap. Jadi kita tahu bahwa olahraga ini memang sangat resisten dengan resiko ya, dan bahkan kematian ya, sehingga kami benar-benar tidak mau tidak asal-asalan ya. Jadi kami betul-betul menyiapkan, terutama di Mandalika itu ada namanya ring 1, ring 2. Ring 1 itu memang benar-benar kami tempatkan petugas kami di Grand Post. Ya, kalau tidak salah 2 Grand Post di sana, dan fasilitas di sana itu sudah sangat memadai di medical center, dan kami di sini standby semua. Jadi begitu 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, kami semua meng-closing di area yang memang dibutuhkan. Karena ini memang seperti tadi saya sampaikan bahwa ini adalah pertaruhan nama negara. Ya, jadi semua rumah sakit yang Indonesia itu memonitor kami, bagaimana penanganan kami, dan alhamdulillah 3 tahun ini sukses. Wajah Indonesia. Wajah Indonesia iya, ada di situ. Iya betul. Pak Dir, 3 pembalap favorit di MotoGP, top 3. Marquez ya. Nggak ada lain. Nggak ada lain. Tetap Marquez. Meskipun berpindah-pindah tetap Marquez. Crash terus Pak Dir. Ya namanya pembalap itu ya, jadi gini. Jadi pembalap, saya juga seorang pembalap ya. Jadi pembalap itu semua pengen menang. Oh iya dong. Iya. Tapi jangan lupa bahwa di dalam dunia balap, faktor laki itu sangat menentukan juga. Oke, ada faktor lakinya juga. Iya, faktor laki. Selain dari kemampuan. Sebagaimanapun kesiapan dari fisik kita, kemudian mobilnya atau motornya, tapi kalau enggak lap, pada saat itu enggak lap, ya udah. Padahal kayak Marquez itu enggak perlu jatuh, tapi jatuh. Nah itu kan gitu. Padahal kategori jam terbangnya sudah luar biasa. Ya. Tapi apapun itu Marquez. Juara dunia berkali-kali. Iya, saya tetap Marquez. Tetap Marquez. Meskipun Peko sekarang sedang bergelirnya juga. Marquez. Aman ya? Aman, iya. Marquez. Semoga tidak crash. Iya, semoga tidak crash ya. Pak Dir, kita beralih ke pelayanan RSUD Provinsi yang saat ini sudah menempati di hati masyarakat itu sudah ada tempatnya gitu. Sehingga orang-orang berbondong-bondong masuk pengen dirawat, dilayani di RSUP. Iya. Nah, kalau kita berkaca dari sebelum-sebelumnya Pak Dir ya, image rumah sakit pemerintah, rumah sakit umum itu terkesan dibuat rumit dan ruwet dan petugasnya judes. Sekarang kan citranya berbeda Pak Dir. Itu apa itu Pak Dir yang dirombak atau yang dilalui tantangan untuk merubah image citra RSUD Provinsi NTB sehingga sekarang banyak sekali orang yang ingin dirawat di sini bahkan dari luar daerah datang. Iya. Alhamdulillah ya. Kami sangat bersyukur, terima kasih. Masyarakat NTB sudah mempercayakan penanganan untuk kesehatan di RSUD Provinsi NTB. Sederhana sebenarnya, enggak usah muluk-muluk. Rumah sakit itu berikan pelayanan, jangan dipersulit. Udah itu aja. Jangan dipersulit. Sekarang? Jangan dipersulit. Sekarang itu udah ada dipersulit. Nggak ada yang dipersulit. Bahkan kebijakan Pak Gubernur kemudian merintahkan ke kami sebagai penanggung jawab di rumah sakit itu sederhanakan semua layanan. Ya, jangan dipersulit, bantu masyarakat. Nah, memang masyarakat harus dibantu. Memang harus. Bukan lagi sekarang itu rumah sakit itu menjadi
sesuatu momok yang menakutkan, enggak. Ya, harusnya itu saya pun selaku direktur tuh harus memang benar-benar ringan tangan, murah senyum dan berikan informasi yang transparan ya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dilayani. Oke. Jadi sudah saatnya sudah kita tinggalkan pola-pola lama. Rumah sakit RSUD provinsi ini ya saya sudah perintahkan semuanya harus memudahkan pelayanan, jangan dipersulit. Oke. Iya. Dan RSUP menerapkan itu. Ya, tidak melihat. Dan kalau saya lihat Pak Dir ya di media-media, Pak Dir itu selalu menekankan kepada Civitas Australia di RSUP untuk selalu memberikan senyum tidak judes. Harus. Apakah itu salah satu untuk merubah yang tadi citra image? Dan salah satu partnya, salah satu bagiannya bahwa dengan senyum itu kan pasien itu paling tidak mau membuka apa yang dirasakan. Ya. Dan merasa diterima. Betul. Kalau saya memang benar-benar tegas ya. Kalau ada pun staf saya yang istilahnya tidak sesuai dengan SOP yang ada ya, saya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi. Karena ini kita dipercaya oleh masyarakat. Kalau masyarakat saja NTB tidak percaya sama rumah sakit provinsi, ya bagaimana kita mau menghalau masyarakat untuk berobat keluar? Ya kita berharap bukan hanya masyarakat NTB, tapi masyarakat di luar NTB juga bisa berobat di sini. Ya. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Tapi pertanyaan saya, bisa apa enggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Harus berubah. Tidak ada lagi kemudian di sini menjadi bos apa, enggak ada. Jadi semua itu karyawan, termasuk saya juga karyawan. Karena kan melayani masyarakat sebagai pelayan. Iya, melayani. Ya dari struktural oke direktur. Tapi kami kalau sudah masuk di rumah sakit pelayan semua. Makanya saya juga setiap Senin apel itu saya membangun komunikasi apa sebenarnya yang terjadi di lapangan, dan itu luar biasa efektif. Setiap apel saya dapat masukan langsung button up. Termasuk juga kita diskusikan sama teman-teman spesialis. Jadi tidak mudah untuk menerapkan ini, tapi saya pikir harus. Betul. Dan alhamdulillah RSUP sekarang sudah jauh artinya itu sudah bisa memudahkan orang berobat, kemudian dan persulit, dan kami sangat kooperatif dan kami sangat membuka line untuk dikomplain apa. Saya suka saya dikomplain itu. Karena selama itu membangun tidak masalah. Selama itu membangun itu tidak masalah. Iya. Kita itu besar karena memang dari terpaan artinya kekurangan itu, dan saya akui sampai sekarang masih banyak kekurangan, dan mohon maklum aja, kami ingin berbuat lebih baik dan ingin menjadi lebih baik. Apa kekurangan yang ingin terus diperbaiki dari RSUP Pak Dir? Saya pikir begini, salah satu contoh ya, tingkat kepuasan itu memang susah indikatornya. Ya. Berbeda dengan orang sehat. Kalau orang sakit itu parameternya tidak jelas. Nunggu lama, ya udah komplain. Tapi kalau orang sehat selalu contoh, misalnya orang itu berminat atau holiday ya, nah, misalnya mau check in di hotel, dia bilang, Pak kamarnya masih kita bersihkan. Oh ya, nggak apa-apa, saya tinggal aja barang saya jalan-jalan dulu. Kalau rumah sakit, orang sakit nggak bisa. Iya. Tetapi ini menjadi salah satu pemecut kita dan memang tidak boleh terjadi. Jadi semua rumah sakit itu, semua pasien itu harus mudah, harus cepat dilayani. Ya. Harus itu. Ya. Dan ini kalau saya ini Pak Dir di lapangan, saya bukan mendiskriminasi rumah sakit umum, rumah sakit pemerintah di luaran sana. Masyarakat itu enggan untuk, bukan enggan ya, tapi malas, lebih ke malas Pak Dir masuk ke rumah sakit daerah karena citra yang tadi. Betul. Karena tidak dilayani dengan baik, tidak disambut dengan semestinya. Nah seharusnya kan sekarang pemerintah RSUD Provinsi NTB itu menerapkan setidaknya sudah berbenah seperti itu. Betul sekali. Intervensi untuk rumah sakit mungkin yang lain. Ya sebenarnya ini paradigma lama ya. Paradigma lama. Dan sebenarnya kalau mau jujur, paling safety itu adalah rumah sakit pemerintah. Kenapa? Karena semua dokter-dokternya ada di rumah sakit pemerintah. Ya, artinya rumah sakit swasta oke lah ya. Mereka juga kita berbagi. Kita tidak mungkin bisa melayani semuanya itu rumah sakit pemerintah. Tentunya dengan adanya rumah sakit swasta ini saya juga merasa sangat terbantu dan kami memiliki hubungan yang sangat baik. Ya. Sehingga pola-pola rujukan yang terintegrasi itu kami jalan di NTB ini. Nah jadi
Rumah sakit pemerintah juga harus belajar banyak pada rumah sakit swasta. Bagaimana menerapkan manajemen pelayanan di situ. Sesungguhnya roh rumah sakit itu sama melayani. Tinggal nanti SDM-nya aja. Betul. Nah, kalau swasta mungkin tanda kutip ada sedikit berbeda ya, mungkin selera sebagainya. Tapi saya sebagai direktur di sini ya, memang pertama itu utamanya adalah sejahtera masyarakat, karyawan dulu. Membahagiakan dulu sejahtera. Kalau orang lapar bagaimana disuruh melayani? Nah, itu dulu entry point saya di situ dulu. Jadi dia harus sejahtera baru bisa memberikan layanan yang ya kalau lainnya. SDM-nya sudah bahagia, pelayan ya sudah kalau bahagia, lapar ya susah. Iyalah. Kan? Sehingga kita kalau di RSUD provinsi ini manajemen sangat terbuka. Siapapun boleh mengakses dan dimanapun boleh. Jadi, dan ini banyak kalau masyarakat berobat ke RSUP itu banyak yang ditolak karena kekurangan tempat tidur. Kami juga dari media banyak menerima keluhan-keluhan itu, Pak. Kenapa tidak menambah? Jadi begini, saya dulu berpikir bahwa dengan adanya penambahan bed itu orang yang kita rawat itu cukup. Tetapi malah sebaliknya. Ya, tapi itu oke lah. Itu menjadi evaluasi kita dan insya Allah juga nanti kita akan tambah. Salah satu contoh. ICU. ICU saya memang tidak semua rumah sakit, terutama yang swasta ya, tidak semua memiliki kapasitas yang cukup. Nah, oleh sebab itu rujukannya ke kami. Nah, kami menambah bayangkan ICU depan belakang itu penuh-penuh aja. Nah, sebenarnya begini, kami tidak euforia dengan kondisi peningkatan pasien. Antusias. Malah sebaliknya, ada apa dengan masyarakat kita Indonesia dan NTB ini? Bukan hanya NTB, Indonesia. Kok banyak orang sakit? Artinya ini sistem kita yang belum jalan. Di mana fasilitas kesehatan itu ada dua. Ada primer, ada sekunder. Primer itu adalah di puskesmas. Nah, ini yang harus memang dioptimalkan. Jadi pola layanan preventif dan promotif itu harus benar-benar jalan di puskesmas. Salah satu contoh. Semua penyakit kronis itu tidak harus ke rumah sakit. Harusnya cukup di puskesmas. Nah, peran puskesmas ini harusnya lebih ditingkatkan gitu. Ada posyandu dan sebagainya. Preventif dan promotifnya di situ. Jadi rumah sakit itu harusnya tidak boleh banyak pasiennya gitu. Berarti kan indikator kesehatan itu kita kurang baik gitu ya. Sehingga ini memang harus duduk bersama. Bagaimana peran Paskes primer ini, promotif preventifnya. Jadi jangan sampai orang itu kena hipertensi, kemudian jangan kena diabetes, ya. Komplikasi dari hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Ini peran dari puskesmas, dari Paskes primer yang harus benar-benar dimaksimalkan. Rohnya dikembalikan lagi ke dulu gitu. Artinya fungsi preventif dan promotif harus jalan. Karena kalau saya lihat sekarang ini penumpukan pasien di rumah sakit berarti indikator kita kurang bagus. Terus langkah apa yang perlu dilakukan itu, Pak Dir? Kira-kira? Ya harus memahami fungsi masing-masing gitu loh. Jadi fungsi dari puskesmas sendiri sebagai promotif dan preventif harus lebih optimal. Artinya ini kan belum optimal. Gitu. Artinya kalau begitu kondisinya Pak Dir, masyarakat tidak percaya pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas dan posyandu dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan itu. Ya, tetapi dengan lihat data yang ada, berarti ini kan tingkat kesakitan ini bertambah gitu loh. Ini selalu disampaikan oleh Pak Menteri. Artinya itu promotif dan preventifnya, kalau sudah sakit itu akan menekan high cost, biaya besar. Nah, BPJS itu seberapa kuat untuk membiayai ini. Bayangkan penyakit-penyakit yang kronis seperti kanker dan sebagainya itu bukan pengobatan yang short time tapi long time dan berapa banyak biaya. Kalau kemudian di Paskes primer ini benar-benar dioptimalkan pelayanan untuk promotif dan preventif, saya pikir ini bisa menekan angka kesakitan bahkan angka kematian. Dan ini tadi di belakang juga saya sempat baca koran tadi, Pak Dir. RSUD kekurangan dokter subspesialis yang menangani itu. Itu seberapa urgent kita membutuhkan dokter? Jadi begini, sekarang RSUD provinsi ini sudah kelas A, setaraf dengan rumah sakit vertikal yang ada misalnya di Sanglah, Sutomo, RCM, Sarjito dan sebagainya. Jadi rumah sakit provinsi karena memang klasifikasinya A, jadi yang dibutuhkan adalah dokter-dokter subspesialis. Ya, minimal itu kita punya 3. Ini kita masih jauh. Sehingga
kebutuhan formasi itu tidak bisa terpenuhi karena memang kekurangan dari sumber daya manusia yang ada. Ya, jadi sehingga saya pikir ini harus ada peran pemerintah ya di sini. Dan alhamdulillah kami juga di RSUP itu sudah mengirimkan teman-teman spesialis untuk melanjutkan ke subspesialis. Di mana juga RSUD provinsi dipercaya menjadi wahana untuk mendidik para spesialis ya. Jadi kita kerjasama dengan UNRAP dan sekarang juga sudah kerjasama dengan RSCM untuk mendidik fellowship untuk ahli jantung yang bisa memasang ring atau CAT begitu. Itu memang dibutuhkan untuk rumah sakit. Iya. Dan satu hal barangkali ya Letoli. Jadi saya sangat mengapresiasi ya program dari Pak Menteri, Pak Menkes, luar biasa terobosannya. Jadi dulu itu orang itu semua center untuk tindakan tindakan medis itu semuanya bersentral di Pulau Jawa. Tapi dengan program dari Pak Menteri ini semua daerah diberikan kesempatan asal memiliki sumber daya manusia yang siap dan tentu kita juga dibantu untuk peralatannya. Dan ini sangat membantu sehingga pasien-pasien yang dari timur itu tidak semua merujuk ke barat. Seperti satu contoh, orang pasang ring itu bisa di mana saja gitu. Nah ini kan terobosan luar biasa. Jadi Pak Menteri memberikan kita anggaran untuk belikan alat, kemudian ada program juga untuk mendidik fellowship-nya sehingga pasien-pasien jantung itu bisa tertangani. Bayangkan saja, punya golden period sekitar 4-6 jam, kalau tidak tertangani lewat. Ya, jadi luar biasa program Pak Menteri ini. Ya. Jadi ke depan ya memang kita harapkan semua daerah itu bisa menangani. Seperti NTB. Jadi di NTB nanti jangan hanya di Kota Mataram, tapi di Pulau Sumbawa. Paling ujung Kabupaten Bima, Dompu, terus Manambai. Manambai insya Allah tahun ini bisa mengerjakan CAT. Jadi saya pikir pasien-pasien di sana tidak harus ke ini. Jadi RSUD provinsi nanti harus menangani pasien-pasien yang complicated. Nah, yang pasien-pasien complicated inilah yang harus ditangani oleh subspesialis. Subspesialis itu tadi. Nah, jadi memang kebutuhan ini memang sangat urgent dan ya memang kita itu harus mendidik, harus menyekolahkan. Itu investasi. Jauh lebih berat investasi SDM ketimbang investasi duit. Kalau duit gampang, kita cari bisa, tapi SDM tidak semudah itu. Nah, begitu. Karena memang harus yang berkualitas dan proses belajarnya panjang juga. NTB itu harus bisa sejajar dengan provinsi lain. Kita tuh sama gitu loh. Kenapa kita harus minder? Kenapa kita harus? Tapi SDM kita mampu nggak? Oh sangat mampu. Oh sangat mampu. Buktinya bayangkan, sebentar lagi di tanggal 1 sampai 4 Oktober itu di NTB RSUD provinsi menjadi tuan rumah. Itu akan jadi jambore kegawat daruratan. Bayangkan saja, insya Allah mudah-mudahan Pak Menteri bisa hadir dan saya bisa berjumpa Pak Menteri dan insya Allah saya akan ceritakan bagaimana kesehatan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Oke Pak Dir, ini terkait masih dengan pelayanan. Kedepan kan kita akan ada banyak event-event, entah itu ada yang katanya ada F1 juga Pak Dir. Iya betul. Itu akan ada inovasi, kesiapan medis dan segala macamnya Pak. Saya pikir harus. Kita mengupgrade kompetensi dari semua SDM itu harus kita tingkatkan. Buktinya nanti kita akan kirim juga tenaga keluar untuk belajar. Dan terutama teman-teman spesialis ini kan semua dulu kita itu hanya RSUD provinsi. Sekarang itu kita kolaborasi. Di era sekarang kita tidak boleh bekerja sendiri. Jadi dokter-dokter itu kita undang yang lainnya. Ya bahkan ada yang dari Malaysia ke sini untuk sama-sama belajar ya. Karena tadi itu tidak semua negara atau semua provinsi punya venue yang sekelas internasional. NTB punya MotoGP, punya MXGP. Kurang apa lagi? Kita SDM luar biasa dan ini menjadi barometer. Jadi saya sebagai ketua IMI juga bangga bahwa NTB sekarang jadi barometer otomotif Indonesia. Wis, keren luar biasa. Oh iya. Itu sebuah kebanggaan Pak Dir ya? Harus sebuah kebanggaan. Iya, apalagi yang saya tidak banggakan kalau itu. Satu, kerja saya jalan, yang kedua hobi saya motor. Jalan juga. Iya. Berkaitan dengan hobi, kemudian kerjaan jalan. Iya. Beberapa waktu lalu Pak Dir, Pak Dir kan sempat diisukan maju gubernur. Ini terlepas dari itu. Itu hanya sekedar untuk menaikkan
popularitas Pak Dir, meskipun di luar sana Pak Dir juga udah populer gitu, atau hanya sekadar untuk sebagai perbincangan aja? Jadi semua orang manusia itu boleh-boleh saja, tapi saya tidak ingin. Tidak ingin dulu katanya ingin? Saya enggak, saya ingin nanti mungkin yang lain. Oh sudah tidak? Saya tidak. Saya ingin mungkin nanti jadi wakil rakyat tapi di Senayan. Kita tuh. Tapi setelah pensiun. Oh iya. Setelah pensiun. Sekarang masih ini dulu Pak Dir. Saya harus berbuat untuk daerah saya sendiri, Nusa Tenggara Barat. Karena sayang sekali dengan pencapaian RSUD kemudian ditinggal. Masih banyak PR saya. Betul. Masih banyak PR di provinsi ini. Sehingga benar-benar derajat kesehatan masyarakat tuh harus lebih baik. Jadi banyak PR kita di rumah sakit dan kita juga terima kasih seperti acara-acara ini Tribun juga bisa membantu kita untuk bisa memberikan informasi sharing kepada masyarakat terkait dengan layanan kami. Dan kami sangat terbuka untuk dikomplain. Itu aja. Jadi informasi baru kita terima Pak Dir. Pak Dir akan mengabdi nanti ketika pensiun di Senayan. Saya memang target saya nanti jadi wakil rakyat di Senayan. Mudah-mudahan dukungan masyarakat NTB. Luar biasa. Akan membawa sesuatu yang beda nantinya. Saya pikir saya memang sudah lama di dunia kesehatan. Saya perlu mensuarakan nanti di nasional. Tentu kalau misal pilih ya. Dan saya ingin bangun daerah saya Nusa Tenggara Barat menjadi lebih baik. Dari sisi kesehatannya melalui Senayan. Ya kita tunggu Pak Dir nanti akan melenggang ke Senayan kalau. Amin insyaallah. Pak Dir, ini terkait masih dengan seputar pelayanan di RSUP. Keluhan paling banyak yang diterima di RSUP itu apa Pak Dir? Terkait dengan entah itu dari sisi mungkin masyarakat yang menggunakan askes itu jadi ada diskriminasi atau? Kalau penggunaan BPJS itu memang saya sudah mempunyai kebijakan di rumah sakit. Bahkan pasien-pasien yang tidak mampu pun kita menolong, membantu. Nah, jadi kalau keluhan itu biasa lama nunggu. Karena begini ya, memang lamanya menunggu itu harus diperiksa dulu. Kalau pemeriksaan fisik, jadi kalau pasien ada pemeriksaan fisik, ada pemeriksaan penunjang. Fisik ini cepat, penunjangnya yang lama. Kenapa lama? Karena pasiennya banyak. Misalnya periksa darah. Kan tidak butuh 1-2 menit. Paling tidak ada yang 5 menit, 10 tergantung pemeriksaan apa saja. Belum lagi pasien-pasien yang lain. Tapi itu menjadi pemicu kami untuk bisa lebih mengevaluasi di mana kekurangan kami dan kami akan perbaiki. Itu aja. Saya berjanji akan bisa memberikan pelayanan Tapi keluhan itu masih ada? Oh masih. Masih banyak? Masih, dan saya sangat terbuka, bahkan kalau HP saya ini semua bisa mengakses. Bahkan orang yang tidak saya kenal pun bisa mengkonfirmasi ke saya, minta layanan, dan saya langsung merespon. Tidak ada kata tidak merespon, saya pasti respon. Boleh. Ada pun yang tidak respon boleh datang ke saya. Tidak ada gap antara? Tidak ada. Karena saya ini pelayan. Jabatan direktur? Iya, jabatan direktur kan amanah saja. Tapi begitu kita masuk di rumah sakit, pelayan semua. Nggak ada the boss, nggak ada. Nggak ada direktur, nggak ada. Semuanya sama, pelayan. Kita juga harus bisa memberikan pelayanan di mana ruang ini. Kalau kita berbicara tentang keparipurnaan pelayanan Pak Dir, kira-kira RSUD Provinsi ini akan menempuh keparipurnaan pelayanan itu dalam jangka berapa lama dengan capaian yang sekarang? Ya, kita berada di titik mana? Kita punya mapping 5 tahun. Kayak Pelita lah. Jadi tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa. Yang paripurna layanan kita adalah kesehatan ibu dan anak. Karena memang angka kesakitan dan kematian itu sangat tinggi di NTB. Nah, baru nanti kita akan beralih ke tahun kedua. Jadi 5 tahun ini selama saya kan pensiun 5 tahun nih. Nah, jadi sudah ada pemetaannya? Sudah ada 5 tahun. Sehingga nanti siapapun yang pengganti saya running. Sudah ada kita punya. Sudah disiapkan semuanya? Sudah. Yang paripurna adalah kesehatan ibu dan anak. Seharusnya kan semua layanan itu harus. Harus makanya. Nah, ada lagi program dari pemerintah kayak kanker jantung. Nah, ini menjadi kita akan paripurnakan dengan yang lain-lain. Jadi kita punya udah mapping 5 tahun. Begitu. Dan ini belum apa-apa harus di provinsi. Kita berada kalau di persentase kita keparipurnaan berapa? Apanya? Keparipurnaan pelayanan, kepuasan masyarakat dan segala macamnya. Makanya tadi kalau kepuasan masyarakat relatif. Ya, kalau kesehatan ibu anak, pelayanan holistik semua itu sudah paripurna. Sudah paripurna? Sudah paripurna. Oh, pantas saja orang-orang mau berobat ke sini. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah kepercayaan.
Oke, Pak Dir, ini terakhir itu tim Oke. pada closing gitu. Iya. Ini kan Pak Dir sebagai direktur Oke. Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipercayakan oleh masyarakat nih, Ya. Pak Dir. Masyarakat lah ya. Ya kan saya bilang masyarakat. Iya betul masyarakat. iya. Masyarakat. Karena yang dilayani masyarakat, Pak Dir. Betul. Ya. Beri pesan, Pak Dir. Mungkin apa saja terkait dengan pelayanan di RSUD yang mungkin menjadi kendala masyarakat dan segala macamnya, atau apa yang kurang di sini? Kami manajemen rumah sakit sangat terbuka untuk diberikan saran, masukan, bahkan komplain untuk kami belajar menjadi lebih baik. Dan saya berpesan kepada masyarakat NTB, jangan ragu-ragu kalau memang membutuhkan pelayanan dari daerah, ya misalnya dari Pulau Seberang, silahkan datang ke sini, kami akan berikan pelayanan terbaik buat masyarakat NTB. Dan kami sangat terbuka untuk usul saran dan komplainnya, sehingga kami bisa jadi lebih baik. Oke, RSUD terbuka dengan saran dan kritikan dari masyarakat untuk perbaikan yang lebih baik. Betul. Oke, Tribuners semua, ini perbincangan kita bersama Direktur RSUD Provinsi NTB. Tadi kita dapat informasi baru, nanti ketika pensiun Pak Dir akan melenggang ke Senayan. Ya, kita tunggu Insyaallah. saja. Dan kita tunggu juga pelayanan RSUD bertambah melayani dengan sepenuh hati, tambah bagus, tambah luar biasa, tambah paripurna tentunya. Amin. Nanti kita tunggu saja ke depannya. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Dir terkait dengan topik yang berbeda. Boleh. Oke, Tribuners, kita pamit undur diri. Saya Laila Tuniam dan di sini ada Pak Direktur. Pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dir, terima kasih banyak. Sama-sama.